sidang Richard Lee kembali memunculkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Tim kuasa hukumnya mengklaim menemukan banyak kejanggalan, bahkan menyebut ada keterangan saksi yang dianggap tidak benar. Mereka mengaku baru mengajukan sekitar 30 pertanyaan, sementara masih ada hingga 95 pertanyaan yang disiapkan untuk membongkar apa yang mereka anggap sebagai kejanggalan dalam perkara ini. Sebelum kita masuk ke detailnya, kalau Anda ingin terus mengikuti perkembangan kasus Richard Lee dan berita hukum terbaru lainnya, jangan lupa like video ini, tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan update berikutnya. Sekarang, apa sebenarnya yang membuat tim Richard Lee begitu yakin dengan posisi mereka? Dalam persidangan yang menghadirkan saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kuasa hukum Richard Lee, Faisal Hafiyat, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP saksi. Menurut Faisal, tim hukum Richard tidak ingin keluar dari koridor hukum dan bukti yang ada. Namun, mereka mengklaim menemukan keterangan-keterangan yang dinilai janggal dan bahkan menyebut adanya kebohongan dalam kesaksian. Menariknya, tim kuasa hukum Richard mengaku belum selesai menggali keterangan para saksi. Dari sekitar 95 pertanyaan yang telah mereka siapkan, baru sekitar 30 pertanyaan yang diajukan dalam persidangan tersebut. Artinya, masih ada puluhan pertanyaan yang menurut mereka akan digunakan untuk menguji lebih jauh keterangan saksi pada sidang berikutnya. Lalu muncul poin yang dianggap sangat penting oleh pihak Richard Lee. Tim kuasa hukum kembali menyoroti keberadaan Richard pada tanggal 12 Oktober, tanggal yang mereka kaitkan dengan dugaan peristiwa pidana dalam perkara tersebut. Menurut kuasa hukum, berdasarkan catatan perjalanan, Richard Lee saat itu tidak berada di Indonesia. Mereka menyebut Richard sedang berada di Singapura. Karena itu, kuasa hukum menilai fakta tersebut dapat menguntungkan posisi Richard dalam perkara ini. Bahkan mereka menyatakan, jika pada tanggal tersebut Richard memang tidak berada di Indonesia, maka menurut mereka tidak ada peristiwa pidana yang dapat dikaitkan kepadanya pada waktu tersebut. Namun, perlu digarisbawahi, pernyataan tersebut merupakan argumen dari pihak kuasa hukum Richard Lee dan bukan berarti perkara ini sudah diputus bebas oleh pengadilan. Di sisi lain, Richard Lee sendiri terlihat tenang setelah menjalani persidangan. Ia juga memberikan penjelasan mengenai produk White Tomato yang menjadi salah satu bagian penting dalam perkara tersebut. Richard menegaskan bahwa produk White Tomato yang dipermasalahkan bukan berasal dari toko resminya. Ia menyebut produk tersebut dibeli dari toko lain, bukan dari toko miliknya. Menurut Richard, hal itu bahkan sudah semakin jelas berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada salah satu saksi, Samira. Pernyataan ini menjadi penting karena asal-usul produk yang dibeli dapat menjadi salah satu hal yang diuji dalam proses persidangan. Jadi, saat ini ada beberapa poin utama yang menjadi perhatian. Pertama, pihak Richard Lee mengklaim menemukan kejanggalan dalam keterangan saksi dan BAP. Kedua, tim hukum menyatakan masih memiliki puluhan pertanyaan yang akan diajukan untuk menguji keterangan tersebut. Ketiga, mereka menyoroti keberadaan Richard Lee di Singapura pada tanggal 12 Oktober berdasarkan catatan perjalanan yang mereka sebutkan. Dan keempat, Richard mempertanyakan asal produk White Tomato yang menjadi sengketa, dengan menegaskan bahwa produk tersebut bukan dibeli dari toko resminya. Perlu diingat, semua klaim tersebut masih menjadi bagian dari proses persidangan. Penilaian mengenai benar atau tidaknya keterangan para saksi serta bagaimana perkara ini akan berakhir tetap menjadi kewenangan pengadilan berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku. Kini perhatian tertuju pada sidang berikutnya. Akankah puluhan pertanyaan yang disiapkan tim Richard Lee benar-benar menemukan titik baru dalam perkara ini? Kita tunggu perkembangan persidangannya.